Oke, ini sebentar. Wah, screen aja kali ya, screen share. Nah ini. Oke, di sini ya di pekan ini pada saatnya kita hanya akan mereview yang sudah Anda dapatkan dulu di SMA terkait dengan inersia, hukum 1, 2, dan 3 Newton tentang gerak, review lagi tentang diagram gaya, dan aplikasi hukum Newton pada benda dalam keadaan setimbang. Ya, dalam keadaan setimbang dan keadaan bergerak gitu ya. Nah, jadi dinamika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak benda serta penyebabnya. Karena kalau yang sebelumnya di kinematika kita itu hanya mempelajari tentang perubahan gerak dari suatu benda tanpa perlu tahu apa penyebabnya, gitu ya. Tanpa perlu. Jadi ya mungkin Anda sudah pernah mendengar ini dari guru SMA Anda bahwa perbedaan kinematika dinamika adalah kalau kinematika kita tidak perlu tahu itu sumbernya dari mana, gitu ya. Yang penting ada benda berpindah posisi, perpindahan posisinya itu terjadi karena ada perubahan kecepatan yang tadinya dia menjadi bergerak atau sebaliknya, dan perubahan kecepatan tersebut diakibatkan oleh percepatan, baik itu percepatan yang nilainya konstan atau percepatan yang tidak konstan. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa dari mana percepatan ini berasal, gitu loh. Percepatan ini berasal dari akumulasi gaya-gaya yang bekerja pada suatu objek tertentu yang mengalami gerak. Nah, jadi kita nanti akan mempelajari bagaimana dan mengapa benda itu bisa bergerak, sehingga dalam ini lain ya, dalam ini disebut sebagai dynamics seperti itu. Nah, kalau nanti ya Anda misalnya punya, saya nggak tahu apakah semester ini Anda diberi pengarahan tentang, tetapi kalau pengenalan FTI mungkin nggak akan terlalu dalam ya, tapi nanti di jurusan-jurusan teknik kimia dan teknik industri itu definisi dinamika mungkin agak sedikit berbeda, gitu ya, agak sedikit berbeda dengan apa yang didefinisikan di fisika dasar, karena mungkin nanti di dinamika, di teknik kimia dan teknik industri itu lebih berkaitan dengan energy level, gitu ya, tentang apalagi ya, tentang kriteria kestabilan dan lain sebagainya. Jadi yang disebut sebagai dinamika mungkin lebih kepada itu. Jadi kalau misalnya reaksi memenuhi energi tertentu maka dia efektif dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin agak sedikit berbeda dengan yang dinamika yang kita pelajari di sini. Kalau dinamika di fisika, terutama fisika dasar, itu yang berkaitan dengan bagaimana sebuah gerak itu dilihat dari gaya-gaya yang bekerja padanya. Mungkin juga nanti akan berkaitan dengan energi ya, yang akan kita pelajari 2 pekan lagi. Jadi untuk mempelajari tentang gerak sebuah benda itu ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan dinamika maupun pendekatan usaha dan energi. Walaupun sebetulnya nanti seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin nanti di teknik kimia dan di teknik industri definisi tentang dinamika itu sendiri ada sangkut pautnya dengan energi, tapi kalau di sini kita membedakan itu, ya, membedakan itu. Oke. Hukum gerak Newton, ya, hukum gerak Newton dicetuskan, atau dirangkum oleh Isaac Newton di bukunya Principia Mathematica tahun 1687, yang ditulis dalam bahasa Latin ya. Aslinya dia ditulis dalam bahasa Latin karena waktu itu bahasa ilmu pengetahuan setelah setelah kejatuhan kekhalifahan Abbasiyah di Irak itu tadinya kan bahasa Arab. Tadi sebelumnya kalau kita suka baca buku sejarah ilmu pengetahuan itu, jadi ilmu pengetahuan yang berbasis kepada logika itu kan awalnya dari Yunani, kemudian Yunani berpindah ke
kekhalifahan Islam, mulai dari Umayyah, Abbasiyah dan lain sebagainya. Kemudian setelah jatuh dia berpindah ke Renaissance di Italia, kemudian menyebar di Eropa. Nah, pada saat perkembangan ilmu pengetahuan itu redup di kekhalifahan Abbasiyah, kemudian dilanjutkan oleh para polimath, ya, sebetulnya ilmuwan polimath di Italia, kemudian menyebar lagi ke Inggris, Prancis, dan Jerman dan lain sebagainya, sehingga bahasanya pun berubah, yang tadinya Yunani menjadi bahasa Arab berubah menjadi bahasa Latin. Oleh karena itu pada tahun 1687 dia menggunakan Newton itu mengkompilasikan hasil penelitiannya dia itu tidak menggunakan bahasa Inggris, ya. Padahal dia orang Inggris kan, dan dia kuliah di Cambridge kan. Tapi dia publikasinya itu ditulis dalam bahasa Latin. Kalau sekarang di abad 21 kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sains selain matematik, ya. Kalau matematik formalnya, sedangkan bahasa pengantarnya itu menggunakan bahasa Inggris, terutama untuk publikasi bereputasi internasional. Nah, kalau dulu karena belum ada publikasi bereputasi internasional, ya, jadi orang membuat buku, ya. Jadi penelitiannya jauh lebih lama. Jadi kalau misalnya sekarang untuk membuat sebuah buku pelajaran, untuk membuat sebuah buku yang berisi tentang ilmu yang baru, maka orang harus meneliti sekitar 5-10 tahun, menghasilkan banyak publikasi untuk bisa menghasilkan satu buku, gitu. Nah, itu yang sekarang. Tapi kalau misalnya yang lalu, itu bisa dibayangkan bahwa untuk membuat sebuah buku itu berarti dia harus meneliti, secara terus-menerus tanpa publikasi makalah, gitu ya. Jadi betul-betul dia harus bisa mencatat segala hasil penelitiannya sampai nanti akhirnya dia bisa membuat sebuah buku. Dan bukunya juga ditulis dalam bukan bahasa ibunya, tapi menggunakan bahasa Latin, karena pada saat itu di Cambridge, Oxford, Sorbonne, kemudian Bologna dan lain sebagainya, itu mereka menggunakan bahasa Latin, jadi bukan bahasa setempat. Misalnya di Sorbonne pakai bahasa Prancis, ya mungkin kehidupan sehari-harinya pakai bahasa Prancis, tapi ketika membuat disertasinya, untuk membuat buku dan lain sebagainya, itu menggunakan bahasa Latin. Nah, kita tentu saja nggak akan terlalu berkuat untuk di sisi bahasa tentang ini, tapi kita syarikat saja, gitu ya, secara praktis ke bahasa Indonesianya, yaitu hukum pertama menyatakan tentang inersia atau keengganan sebuah objek untuk bergerak. Jadi pada kodratnya, ya, pada fitrahnya, yang namanya sebuah benda itu kalau itu akan selalu diam, gitu. Kodratnya itu akan diam. Dia itu baru akan bergerak kalau kita bisa menghasilkan sebuah kumpulan gaya untuk melawan keengganan dia untuk bergerak. Istilah zaman sekarangnya orang tuh mager, gitu kan, ya. Mager, terus apalagi sih istilah zaman sekarang tuh gabut, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ya fitrah. Ya, jadi hukum pertama walaupun dia itu cukup panjang dari sisi uraiannya, tapi pada dasarnya menyatakan bahwa sebuah benda itu akan cenderung diam dan tetap diam, atau dia tetap berada dalam kondisi kecepatan yang tetap, itu baru dia akan mengalami perubahan kalau misalnya ada sebuah gangguan dari luar yang bisa melawan kelembabannya dia itu atau keengganan dia untuk bergerak tersebut. Nah, baru yang kedua, ya, itu disebutkan bahwa total semua gaya yang bekerja pada sebuah benda itu yang nanti akan menghasilkan percepatan yang akan memulai gerak sebuah benda. Sedangkan yang ketiga itu menyatakan bahwa hukum-hukum gaya yang bekerja itu pasti memiliki pasangan yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Gitu. Tapi kalau dari sisi sintaks, ya, dari sisi redaksi,
ini sebetulnya dinyatakan ya ini terdapat kerangka acuan di mana terhadap kerangka acuan tersebut sudah benda akan terus tetap diam atau bergerak uniform dalam sebuah garis lurus kecuali ada gaya yang mengubah keadaan tersebut. Kerangka tersebut dinamakan sebagai kerangka inersial. Ya, jadi kalau untuk penjelasannya itu, secara bahasa itu cukup panjang. Nah, makanya kita menggunakan matematik untuk memudahkan ini kan, memudahkan ini. Dibuatlah persamaan atau dalam bahasa sederhananya rumus gitu ya, matematik yang dibuat untuk menyederhanakan pernyataan ini sebegitu. Nah, jadi hukum 1 itu berkaitan dengan inersia. Ya, inersia ini bisa kita artikan sebagai keengganan atau kelembaman atau keengganan untuk bergerak gitu, suatu kuantitas yang menyatakan kelembaman dari sebuah benda yang memiliki massa gitu. Tapi ada juga dia bisa dilihat dari sisi kerangka acuan inersial. Ini mungkin sudah pernah kita bahas waktu mempelajari tentang gerak relatif. Tapi di sini diulang lagi, itu kerangka acuan adalah suatu tempat di mana kita melakukan pengamatan atau di mana kita itu melakukan pengukuran. Jadi di mana kita menempatkan koordinat X, Y, Z atau sumbu-sumbu X, Y, Z yang akan kita gunakan untuk pengukuran. Nah, suatu kerangka acuan inersial adalah suatu kerangka acuan tidak mengalami percepatan. Ya, tidak mengalami percepatan. Artinya dia bisa dalam kondisi yang diam atau bergerak dalam keadaan kecepatan yang konstan seperti itu. Nah, satu kerangka acuan inersia dapat memiliki kecepatan tetap relatif terhadap kerangka acuan inersia lainnya, seperti waktu kita lihat dia di pembahasan tentang gerak relatif yang ini. Nah, di sini hukum 1 menyatakan yaitu tadi kalau sigma F sama dengan 0, tidak ada gaya-gaya yang bekerja, maka ya percepatannya 0 gitu ya. Dia tetap akan 0, sehingga keberadaan si benda itu hanya akan didefinisikan oleh M-nya saja gitu. Oleh masanya dia. Masa itu sendiri menyatakan kelembaman dari si benda atau objek yang kita lihat tersebut. Kemudian yang hukum 2, tentu saja mungkin Anda sudah pernah lihat persamaan ini, sigma F sama dengan MA. Jadi semua total gaya yang bekerja pada benda itu yang nanti akan menyebabkan gerak. Dan yang menariknya lagi adalah kelembaban, ya bukan kelembapan, kelembaman atau inersia itu adalah suatu kuantitas fisik yang sifatnya skalar, ya kuantitas fisik yang sifatnya skalar. Jadi dia tidak memiliki arah, gitu. Dia tidak memiliki arah. Justru yang memiliki arahnya itu adalah si percepatan. Di mana percepatan ini adalah hasil dari gaya ya yang bekerja, gaya yang mengenai atau yang diterapkan pada benda tersebut. Nah, karena kalau tadi saya sebutkan kerja, nanti ada kaitannya dengan nanti usaha energi, makanya saya coba untuk menghindari kata itu karena takut ada miskonsepsi. Sedangkan untuk hukum yang ketiga, gaya-gaya yang muncul pada suatu objek atau yang dikenai pada suatu objek atau yang berlaku pada suatu objek itu selalu muncul berpasangan aksi reaksi yang sudah kita kenal seperti itu. Nah, kalau hukum 1 ini mungkin ini ya. Kesimpulannya, jika tidak ada gaya aksi, maka tidak ada percepatan. Nah, kemudian definisi dari kerangka acuan inersial yang tidak mengalami percepatan, ini kayaknya udah ya, tadi udah dibahas, ini diulang lagi saja. Nah, kemudian yang disebut dengan gaya itu sendiri apa gitu, karena ada orang suka memplesetkan gaya, kan banyak gaya gitu ya, banyak tingkah gitu kan. Kalau di pergaulan, gaya banyak tingkah, dan sebenarnya kan seperti itu. Tapi gaya yang dimaksud di fisika ini sebetulnya adalah tarikan atau dorongan yang dialami oleh benda gitu. Jadi kalau misalnya
Nah, ya. Bisa kelihatan kan? Nah, kelihatan. Nah, misalnya ini saya punya objek ini, ya. Ini dalam keadaan diam, jadi dia diam, ya. Ini berarti di sini kalau tidak ada tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda ini, ya benda ini akan selamanya diam, gitu. Begitu pula dengan misalnya ada kereta api berjalan pada rel dan kecepatannya konstan 30 km per jam dari Bandung sampai Jakarta, ya begitu aja. Nah, itu artinya dia juga dalam keadaan ini ya, bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, dia akan mulai bergerak, dia akan mulai ya kalau untuk benda ini ya, benda yang ini kan diam, maka untuk supaya dia gerak maka dia harus dikenai sebuah gaya. Gayanya ini berupa tarikan, ya, menggunakan tali ini atau dorongan gitu, ya, dorongan seperti ini. Nah, artinya gaya di fisika itu berkaitan dengan gaya tarik atau gaya dorong yang dialami oleh sebuah objek, ya, dari suatu mekanisme tertentu. Nah, artinya percepatan itu dihasilkan dari gaya tersebut. Nah, begitu pula dengan tadi kasus kereta api yang bergerak dengan kecepatan konstan. Dia baru nanti akan bergerak dengan lebih kencang kalau diberikan percepatan. Nah, itu artinya kita mengganggu atau artinya kita memberikan sebuah gaya reaksi pada benda tersebut sehingga dia lajunya menjadi lebih kencang seperti itu. Oke, kita balik lagi. Screen. Oke. Nah, jadi di sini force atau gaya ya itu adalah tarikan atau dorongan yang dialami oleh sebuah objek. Ini dari definisi dari ini ya, dari Halliday-Resnick ya. Definisi dari buku Halliday-Resnick. Nah, sehingga untuk di sini we will focus on Newton's three law of motion. Newtonian mechanics is valid for everyday situation. Jadi mekanika Newton adalah sebuah perangkat fisika, matematika yang berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Tapi dengan catatan bahwa bendanya tersebut tidak ukurannya sangat kecil atau tidak bergerak dengan kecepatan cahaya, karena kalau sudah seperti itu maka kita bukan lagi berhadapan dengan mekanika Newton, ya. Kita berhadapan dengan mekanika kuantum untuk benda-benda yang ukurannya sangat kecil dan bergerak dan berhadapan dengan mekanika relativistik kalau misalnya kecepatannya itu mencapai kecepatan cahaya. Makanya dua hal tersebut tidak akan dibahas di mekanika Newton atau di fisika dasar 1 pekan ketiga dan keempat. Ya. Kemudian it is not valid for speed which are appreciable fraction of the speed of light. Jadi itu tadi kalau misalnya dia itu setengahnya kecepatan cahaya atau 3/4 kecepatan cahaya. Jadi masih dalam orde kecepatan cahaya, tentu saja kita nggak akan membahas tentang itu, ya. Tidak valid untuk membicarakan tentang mekanika Newton apabila kecepatannya itu sampai ke fraksi kecepatan cahaya. Kemudian ya ini kalau misalnya ukurannya itu dalam ukuran atomik, ya itu juga nggak akan berlaku. Kemudian Newtonian mechanics bisa disebut sebagai aproksimasi terhadap general relativity, karena ini ya tentu saja kalau tidak dilakukan aproksimasi maka ya berlakulah relativitas umum, ya, relativitas umum yang menganggap bahwa ruang dan waktu saling berkaitan karena masanya dan lain sebagainya. Nah, itu nggak akan kita bahas di sini. Jadi kita akan menganggap bahwa waktu akan selalu terus berjalan dari T0 sampai T hingga, dan ruang itu nanti didefinisikan oleh ruang 3 dimensi atau ruang dimensi bergantung kerangka acuan yang kita definisikan. Jadi bukan bergantung kepada kerangka acuan relatif dari matahari atau apa yang sebagainya yang harus kita hitung relativitas umumnya, ya, karena itu terlalu susah. Oke, itu ininya disclaimer-nya ya, disclaimer-nya
bahwa di mekanika atau di pembahasan tentang dinamika ini kita nggak ngomongin tentang hal-hal yang disebut di bawah itu. Oke, nah ini historinya sebelum ada Newtonian mechanics, benda bergerak itu dianggap magic, gitu ya. Benda bisa bergerak itu kadang dianggapnya itu karena hal-hal yang berbau mistis, berbau spiritual dan lain sebagainya. Kemudian it seems intuitive, reasonable. Oh ya, sudah. Before Newtonian mechanics, some some force was thought necessary to keep a body moving. The natural state of object was at rest. Jadi sebelum Newtonian mechanics, walaupun orang pada umumnya itu bukan pada umumnya, sebetulnya ada disclaimer juga. Tapi sebelum ada kuantifikasi ini, orang sebetulnya tahu bahwa untuk menghasilkan sebuah gerak atau merubah gerak sebuah benda maka dibutuhkan pengaruh, gitu ya. Tapi dulu disebutnya bukan gaya, tapi pengaruh dari luar. Nah, pengaruh dari luar ini dulu dianggapnya ada yang mistik dan lain sebagainya. Padahal kalau secara fisik dia disebut sebagai gaya. Nah, kemudian orang udah tahu juga bahwa natural state of object, jadi sifat alami dari sebuah objek yang memiliki massa itu adalah diam, ya, tidak bergerak gitu. Orang juga pada saat itu sudah mengetahui sebetulnya seperti itu, namun belum dikuantifikasi. Nah, kemudian kenapa bisa diam, ya? Karena friction, karena ada gaya, karena ada gesekan, ya. Jadi saya belum ngomong gaya gesek ya, tapi friction, gesekan. Gesekan dengan apa? Gesekan dia dengan permukaan di mana dia itu berada, ya. Nah, sehingga kalau misalnya nanti kita mempelajari tentang dinamika ini, kita nanti akan menemui beberapa kasus di mana kita akan sebut dia sebagai permukaan frictionless atau permukaan licin, di mana dia tidak akan memperlambat laju benda, gitu ya, tidak memperlambat itu apa namanya, tidak membuat benda itu berhenti, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan bahwa yang namanya friction atau gesekan itu juga merupakan gaya yang nanti akan kita kenal sebagai gaya gesek. Oke, karakteristik dari gaya satuannya Newton, yaitu 1 kg meter per detik kuadrat. Kemudian dia didapatkan dari perkalian antara massa dengan percepatan, sehingga kilogram massa dikalikan percepatan meter per detik kuadrat. Makanya 1 Newton itu adalah 1 kg meter per detik kuadrat. Nah, karena massa itu tadi skalar, maka forces also vectors. Jadi gaya juga berupa vektor seperti halnya pada percepatan. Net force atau gaya neto adalah akumulasi, ya. Akumulasi dari semua vektor gaya yang bekerja pada sebuah objek. Sehingga nanti berlakulah yang disebut sebagai prinsip superposisi dari gaya. Superposisi di sini maksudnya adalah penjumlahan semua gaya, ya. Penjumlahan semua gaya, tapi penjumlahannya itu adalah penjumlahan vektor, bukan penjumlahan skalar. Sehingga sehingga untuk melihat bagaimana total gaya yang bekerja pada suatu benda, ya kita lihat juga orientasinya dan juga besarnya, ya. Karena bisa jadi satu gaya dengan gaya lainnya saling menghilangkan, gitu ya, saling menghilangkan, sehingga kita tidak perlu menganalisis komponen yang saling menghilangkan tersebut. Oke, vektor, kalau ini hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MA. Nah, yang penting di sini adalah massa. Massa dari suatu benda adalah suatu sifat yang tetap dari benda tersebut dan tidak bergantung kepada pengaruh dari luar. Jadi sebetulnya dalam konsep ini, ya, dalam konsep Newtonian mechanics atau mekanika Newton, massa benda sepanjang tahun itu ya tetap sama. Jadi kalau misalnya kamera ini hari ini massanya 0,5 kilo, gitu ya, maka sampai kapanpun juga dia massanya 0,5 kilo. Tapi tentu saja itu berlaku ini, ya, dengan asumsi bahwa ya itu tadi, bahwa massanya ini kan nggak berubah, tidak ada karatan, ya, tidak ada
misalnya kebocoran dan lain sebagainya yang terjadi seiring berjalannya waktu gitu. Tapi kalau seiring berjalannya waktu kondisinya itu selalu mantap, maka massa seharusnya itu tidak mengalami perubahan ya sepanjang waktu. Karena di sini disebutkan bahwa sifat dari massa itu tetap ya yang berlaku pada benda tersebut dan tidak terpengaruh terhadap pengaruh gaya luar. Nah, oke, satuan massa ini seperti ini. What is mass? Ya ini kan saja terjemahan yang sama seperti yang tadi. Nah, sehingga kalau misalnya kita mengaplikasikan gaya pada sebuah objek, ya, maka nanti akan kita dapatkan percepatannya adalah sebesar 8 meter per detik kuadrat untuk massa 1 kg. Kalau massanya dinaikkan menjadi 2 kg, percepatannya menjadi 4 meter per detik kuadrat. Kalau massanya dikurangi menjadi setengah kilogram, maka percepatan menjadi lebih besar, yaitu 16 meter per detik kuadrat. Atau kalau misalnya kita punya gaya 8 Newton dan percepatannya itu adalah 2 meter per detik kuadrat, maka massanya itu adalah sama dengan 4 kilogram. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi sudah disebutkan bahwa penjumlahan gaya sama dengan penjumlahan vektor. Sehingga kalau misalnya saya punya gaya F1 dan F2 yang arah dan besarnya ditunjukkan oleh panah seperti ini, maka F netonya itu akan menjadi seperti ini, dan arah dari F neto atau F total itu akan sama dengan percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Ya. Jadi bukan F1 yang nanti akan sama dengan A, bukan F2 yang nanti akan sama dengan A, tapi akumulasi atau penjumlahan vektor F1 dengan F2. Lihat ya, penjumlahan vektor F1 dan F2 yang nanti akan menghasilkan A ya pada benda tersebut. If the net force on the body is 0, jika total semua gaya itu 0, maka hukum 1 menyatakan akselerasinya adalah sama dengan 0, kemudian total seluruh gaya dan juga massa pada objek tersebut itu berada dalam keadaan setimbang, ya. Tapi tetap di situ berlaku gaya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya, tadi kasusnya, ya, kamera ini saya taruh di permukaan ini. Nah, dia ini kan dalam keadaan diam. Tapi apakah berarti si benda ini tidak mengalami gaya? Mengalami, gitu ya. Tetap dia mengalami. Tapi jelas bukan gaya yang menghasilkan perubahan gerak, gitu. Dan akumulasi total gaya yang hadir pada benda ini itu menghasilkan sumasi yang sama dengan 0 seperti itu. Nah, ini ada review saja unit atau satuan dari gaya kita menggunakan Newton atau satuan SI, sedangkan untuk satuan yang lain misalnya CGS itu dyne ya, dyne itu kalau misalnya kita mengalihkan gram dengan sentimeter per detik kuadrat. Sedangkan untuk British Imperial Unit itu biasa digunakan pound ya atau LB, itu berasal dari perkalian slug dikalikan dengan foot per second square ya, seperti itu. Oke, hukum hukum 2 Newton ini disebutnya ditulis seperti ini, F cetak tebal sama dengan M dikalikan A cetak tebal. Jadi kalau ini ditulis secara komponen vektor, maka Anda mungkin sudah tahu F panah sama dengan M dikalikan A panah, sehingga Fx ya, Fxi, jadi kan gini, F panah adalah sama dengan Fxi ditambah Fyj topi ditambah Fzk topi. Nah, berarti ini adalah sama dengan M dikalikan AX arah I. Nah, makanya muncul ini. Ya, kemudian yang Y, yang Z juga mengikuti, gitu ya, mengikuti. Nah, andaikan diketahui M dan Fx, ya kita dapat menyelesaikan untuk AX yang kita aplikasikan dengan rumus kinematika yang kita pelajari seperti ini. Misalnya kita tadi pelajari tentang misalnya kita sudah mempelajari tentang gerak parabola, ya. Gerak parabola kita ketahui bahwa gerak parabola gerak vertikalnya dia dipengaruhi percepatan, sedangkan
komponen horizontalnya tidak. Nah, makanya gayanya lebih banyak muncul, ya gayanya lebih banyak muncul untuk yang komponen itu, komponen vertikalnya, ya seperti itu. Oke, next adalah tentang diagram gaya. Tapi sebelum saya masuk ke diagram gaya, ada pertanyaan dulu. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya tahu di Instagram ada anekdot video dari Parisa Kurniadi, tapi itu ya itu joke saja lah, jangan diambil ini apa, jangan diambil hati. Silakan. Tidak ada pertanyaan yang tidak ini ya. Silakan ditanyain, daripada nanti di ujian salah. Mending dari sekarang ditanyain. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Yuk, silakan. Gaya itu cross product atau dot product ya, Pak? Coba apa namanya? F itu apa tadi? Vektor apa gaya? Vektor apa gaya? Vektor atau skalar? Vektor, Pak. Hah? Vektor. Vektor. Sehingga kalau misalnya tadi menjawab pertanyaan Anda, apakah gaya itu hasil dari perkalian titik atau perkalian kali, maka gaya itu sebetulnya merupakan hasil karena dia vektor ya, karena gaya itu adalah vektor, maka secara intuitif kita bisa kita sarikan atau bisa kita simpulkan bahwa gaya bisa berasal dari interaksi variabel-variabel fisik tertentu yang berupa perkalian silang. Karena karena gaya itu merupakan besaran vektor. Jadi tidak mungkin tidak mungkin gaya itu berasal dari perkalian titik. Ya. Kecuali kita ingin mencari besar dari gaya tersebut, ya. Mencari besar dari gaya tertentu bisa saja menggunakan perhitungan titik, ya. Tapi kalau secara konseptual, ya, kalau melihat gaya itu sebagai sebuah vektor, maka seharusnya dia berasal dari perkalian perkalian silang. Kalau boleh saya menyimpang dari bahasan ini, tahu salah satu contohnya apa? Gaya yang berasal dari hasil perkalian silang? Tadi yang nanya siapa? Sultan, Pak. Oh, Sultan. Ya, tahu nggak ada gaya yang berasal dari perkalian silang variabel fisik tertentu? Tapi memang kita belum belajar sih. Tapi dari SMA gitu, pernah ini nggak? Ingat-ingat. Atau lupa? Lupa, Pak. Soalnya lupa. SMA kan biasanya yang penting kali aja kan, Pak. Nggak peduli antara itu cross product atau dot product. Oh ya. Saya langsung jawab aja ya. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar gaya magnet yang dirumuskan sama Yotsafat itu adalah hasil perkalian silang antara arah perpindahan muatan dengan jari-jari, ya, arah gerak arus dengan jari-jari. Nah, itu adalah salah satu contoh gaya yang dihasilkan dari persamaan perkalian silang, ya, dari perkalian silang. Apakah ada gaya yang dihitung dari persamaan titik? Setahu saya nggak ada, ya, setahu saya nggak ada, karena yang biasanya nanti yang dihasilkan dari perkalian titik, misalnya adalah menghitung usaha, ya, kemudian menghitung flux, kemudian menghitung apa lagi ya? Seingat saya sih flux sama usaha. Kalau untuk gaya itu ada yang memang dihasilkan dari perkalian silang. Nah, tapi jangan salah, nanti di pekan ke-7 kita nanti akan melihat dinamika gerak rotasi. Kita nanti akan lihat bagaimana kalau gaya linier dikali silang dengan jari-jari sebuah lintasan melingkar, itu nanti akan menghasilkan kuantitas baru yang disebut sebagai momen, ya, momen atau momen, ya, momen gaya, momentum sudut
kemudian torsi atau momen gaya. Nah, itu juga hasil dari perkalian silang ya, antara gaya linier dengan jari-jari menghasilkan momen gaya, momentum dikalikan silang dengan jari-jari menghasilkan momentum sudut, dan lain sebagainya. Sama seperti nanti kecepatan linier dikalikan dengan jari-jari yang menghasilkan kecepatan sudut. Begitu pula dengan percepatan sudut, seperti itu. Jadi nanti ada variabel-variabel fisis yang muncul, tidak selalu gaya, yang berasal dari perkalian silang, ya, yang berasal dari perkalian silang. Yang paling mungkin nanti saya ralat ya, kalau kecepatan sudut dengan percepatan sudut itu, kalau untuk fisika dasar dia bukan dari perkalian silang sih, tapi dia langsung dikalikan saja dengan ini, dengan kecepatan liniernya. Tapi kalau di mekanika tingkat 2 di fisika itu memang ada formulasi khusus. Tapi kalau yang pasti seperti torsi itu kan momen gaya, itu dihasilkan dari perkalian silang antara jari-jari dengan gaya, kemudian momentum sudut, jari-jari dengan momentum linier menghasilkan momentum sudut. Nah, itu dua kuantitas itu yang nanti akan kita lihat. Sedangkan kalau tadi kembali lagi ke pertanyaan yang asli, apakah gaya itu dihasilkan dari perkalian silang atau titik, maka saya jawab bahwa ada gaya yang berasal dari perkalian silang antara variabel-variabel fisis yang terjadi, yaitu seperti gaya magnet. Ya, yang merumuskannya itu kan Biot-Savart sama satu lagi Ampere ya. Gitu. Nanti kalau mau lihat di Wikipedia sebagai sambil lalu, nah itu bisa. Ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Ada pertanyaan lain sebelum saya masuk ke diagram gaya? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, maka di diagram gaya ini kita kenal juga dia sebagai diagram benda bebas atau free body diagram. Jadi untuk menunjukkan akumulasi gaya yang diterapkan pada suatu benda, itu kita pakai panah-panah gitu ya, ada sebuah benda gitu ya, kotak atau titik gitu ya. Itu nanti akan dihubungkan dengan gaya-gaya yang diterapkan pada benda tersebut. Nah, sebelumnya hukum Newton mengatakan bahwa untuk suatu benda F itu sama dengan M dikali A. Nah, kata kuncinya ini adalah pada suatu objek atau pada suatu benda. Oleh karena itu, sebelum menerapkan F sama dengan MA pada suatu benda, kita pisahkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Atau ini harusnya bukan yang bekerja ya, atau kita pisahkan dulu gaya yang diterapkan pada benda tersebut. Ya. Nah, jadi sistem itu bisa terdiri dari satu buah objek atau 2 atau 3 dan seterusnya gitu ya. Any forces on the bodies inside a system exerted by bodies outside the system is called as external force. Jadi kalau misalnya ada sebuah gaya mempengaruhi sebuah objek dan dia berasal dari luar objek tersebut, maka disebut sebagai external force atau gaya luar. Jadi yang disebut sebagai net force on a system atau total penjumlahan dari gaya luar itu ya nanti akan disebut sebagai net force atau gaya neto yang berlaku pada sistem. Sedangkan ada juga yang disebut sebagai internal force. Jadi kayak gini aja tadi ya. Kasus ini, kamera ini saya taruh di sini. Ya, tadi kan saya sebutkan walaupun dia ini kan dalam keadaan diam. Nah, supaya dia itu bisa bergerak, maka saya terapkan gaya luar, dorongan seperti ini kan. Nah, berarti ini ada gaya luar dari tangan saya. Tapi apakah di dalam kamera ini sendiri tidak ada gaya? Ada. Karena ya ini kan kamera ini sendiri kan terdiri dari logam, terbentuk dari logam, dari polimer, dari kaca dan lain sebagainya. Kan ada gaya ikat kan antara dari kedua partikel yang menyusun ini kan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari internal force. Nah, internal force seperti yang Anda lihat sini berlaku pada sistem. Ya, ada terjadi di sistem ini. Dia saling membuat logam dengan logam yang lainnya saling mengikat plastik dengan
plastik saling mengikat dan lain sebagainya. Artinya internal force itu ada di sini di benda ini, tapi tidak menyebabkan gerak. Geraknya itu hanya dipengaruhi oleh gaya luar, oleh dorongan jari saya atau tarikan dari tali ini. Nah, itu yang disebut sebagai pengaruh gaya luar, dan juga mengapa internal force tidak membuat gerak, gitu ya, seperti itu. Kalau internal force tiba-tiba bisa menghasilkan gerak, berarti ada sesuatu hal yang berubah di situ, gitu ya. Ada sesuatu hal yang berubah. Seperti misalnya Anda nanti di teknik kimia ada reaksi internal yang terjadi dalam sebuah boiler, tapi ada suatu kondisi di mana di mana gaya-gaya yang bekerja dalam boiler tersebut tekan. Nah, itu berarti ada gaya tambahan di situ yang menyebabkan ya boiler itu pecah atau terjadi gerak. Nah, itu artinya ada perturbasi, tapi itu bukan bahasan dari fisika dasar, Walaupun di alam sendiri ada yang seperti itu, ya, seperti misalnya reaksi yang berlebihan terjadi pada boiler, gitu ya. Nah, itu tapi kalau untuk di fisika dasar kita anggap bahwa tarikan dorongan yang dialami oleh benda, ya kalau nggak dia itu dorongan dari luar atau ditarik oleh sesuatu perangkat dari luar juga, jadi bukan dari sistem internal. Oke, di sini nanti catatannya adalah do not confuse a free body diagram on an entire system with free diagram of individual bodies. Jadi kita lihat nanti diagram gaya yang diterapkan pada suatu benda itu ada yang memang ada yang memang nanti dirasakan dalam tanda kutip oleh benda itu sendiri, dan ada yang total. Karena tadi ada hukum ketiga Newton yang menyatakan bahwa gaya pada prinsipnya sifatnya berpasangan. Jadi seperti ini, ya. Contohnya ada sebuah benda diterapkan dia kayak gini, kayak apa ya? Ini kayak rak buku inilah, ya. Jadi kayak rak buku ini. Bukunya tuh dibikin miring gitu ya, seperti ini. Ada sebuah objek yang ditempatkan secara miring seperti ini, maka tentukan gaya-gaya yang berlaku pada papan, ya. Tentukan gaya-gaya apa saja yang berlaku pada papan, ya. Jadi papannya yang merah ini, ya. Kemudian kita tentukan gaya-gaya apa saja yang papan ini. Nah, di mana papan ini dia disenderkan pada sebuah dinding dan dia berada di atas sebuah lantai atau tanah, gitu ya. Atau di sini disebutkan ada papan, ada lantai, ada tembok, ada tanah. Jadi di sini ada ya, di sini jadi ada tanah, ada lantai, ubin, kemudian ada dinding, dan ini objeknya. Nah, berarti di sini ada gaya ke bawah, ya. Ada gaya ke bawah, yaitu papan pada tanah, ya. Papan pada tanah, kemudian di titik kontak ini bisa di ini nggak ya? Coba. Oh, ini bisa nih. Bentar. Saya koreksi dulu ininya. Di ungroup, kasih ininya. Nah, ini buat gini. Begini. Nah, ini gini. Ya. Jadi lebih enak. Nah, jadi di sini di kontak antara permukaan ini, ya, di antara permukaan dinding dengan balok, ya, dengan papan, itu ada gaya kontak antara papan pada dinding dan sebaliknya, dinding akibat papan. Kemudian ada juga ini gaya kontak antara ini, ya, antara papan dengan lantai, ya, dan di lantai juga merasakan gaya sebaliknya, yaitu gaya kontak oleh
di lantai akibat dari papan. Nah, tadi sebelumnya juga disebutkan ada gaya yang ini ya, yang berlaku pada papan, pada bumi, dan bumi pun merespon kebalikannya. Nah, ini yang disebut sebagai pasangan aksi reaksi. Ya, ini yang disebut sebagai pasangan aksi reaksi ketika kita meninjau seluruh gaya yang berlaku pada sistem ini. Ya, yang berlaku pada sistem ini adalah semua total gayanya, ya, semua total gayanya. Ya, sedangkan nanti apakah gaya ini yang apa? Nah, tapi kan nanti akan kita lihat. Ya, kalau misalnya gaya ini menimbulkan gerak, maka hanya gaya-gaya tertentu saja yang menyebabkan benda ini bergerak. Tapi kalau dia dalam keadaan setimbang, artinya seluruh total gaya yang diterapkan pada benda ini totalnya sama dengan 0. Ya. Oke, tentukan gaya yang berjabatan. Oke, kemudian nah ini untuk tentukan gaya. Nah, sekarang gini. Kalau ini ya 1 2 3 4 5 6 jadi ada 3 pasang gaya yang berlaku pada sistem ini, maka yang khusus berlaku pada papan ya, yang khusus berlaku pada papan itu kita isolasi dulu ya. Isolasi dulu papan ini dari lingkungannya ya. Papan ini dari lingkungannya. Sehingga secara garis besar hanya berlaku 3 buah gaya yang berlaku pada papan, yaitu gaya pada papan akibat bumi, gaya pada papan akibat dinding, dan gaya pada papan akibat lantai. Ya, sedangkan di sini juga sebetulnya ada lagi gaya. Sebenarnya di sini sebetulnya ada lagi nih. Kalau misalnya ini ya, yang 6 pasang ini sebetulnya ada lagi 2 pasang lagi, yaitu gaya dinding. Sebetulnya ada 3 nih ya. Gaya dinding bumi, bumi dinding, kemudian lantai bumi, dan sebaiknya bumi akibat lantai, dan interaksi antara lantai dengan dinding dan kebalikannya. Sebetulnya ada lagi, ya ada 3 pasang lagi sebetulnya yang tidak disatukan di sini. Tapi jadi sehingga totalnya ya, total gaya yang ada pada sistem ini, pada total sistem dinding, papan, lantai, dan bumi itu sebetulnya ada 6 buah ya, ada 6 pasang ya, sehingga ada 12 gaya yang sebetulnya terjadi. Namun karena tentukan gaya yang bekerja pada papan, maka kita isolasi hanya gaya-gaya yang berlaku pada papan tersebut. Nah, karena yang berlaku pada papan tersebut itu ini ya hanya ada 3, maka sebetulnya hanya ada 3 saja. Sehingga nanti kalaupun papan ini nanti bergerak, ya melakukan gerak melingkar misalnya, maka total gaya inilah yang nanti akan bertanggung jawab terhadap gerak dari si benda tersebut. Nah, kalau misalnya dia dalam keadaan setimbang, maka tetap ketiga gaya inilah yang harus dihitung. Sehingga total dari seluruh 3 gaya ini secara vektor adalah sama dengan 0. Ya. Inilah yang menjadi ide dasar tentang statika. Jadi yang nanti berkecimpung di dunia mendesain pabrik secara sipil gitu ya. Jadi merancang bangunan, jembatan, pabrik, kilang gitu ya, kemudian yang bangunan-bangunan yang besar-besar, itu salah satu prinsip yang harus dipatuhi adalah statika, karena kita tidak mau punya rumah, bangunan, jembatan atau pabrik yang bergerak kan. Kita ingin dia dalam kondisi yang kokoh kan. Oleh karena itu inilah yang menjadi nanti prinsip statika yang nanti akan diterapkan oleh teman-teman kita di teknik sipil. Begitu pula nanti di teknik fisika. Kalau misalnya Anda belajar tentang fisika bangunan, ya, karena kalau nggak salah ada kakak fisika bangunan dan itu akustika, ya, nanti Anda akan belajar tentang akustik bangunan.
Jadi bagaimana suara itu bisa dimodifikasi di dalam ruangan supaya nyaman gitu ya, tidak membuat penghuninya itu risih. Maka nanti Anda akan belajar tentang prinsip statika. Bahwa yang namanya bangunan ya harus dalam kondisi statis, tidak boleh goyang-goyang. Nah, oleh karena itu, walaupun dia ini dalam keadaan tidak bergerak, tapi total semua gaya yang nanti akan dianggap bahwa menyebabkan dia tidak bergerak, itu harus menghasilkan vektor penjumlahan vektor gaya yang nilainya sama dengan nilai yang nanti akan menjadi ini. Tapi nanti akan ada tambahan nih, ya. Kalau nanti kita udah belajar dinamika gerak rotasi, nanti akan kita dapatkan statika gerak linier sama statika gerak rotasi. Karena kalau ini kan berarti kan gerak yang nanti ditinjau di sini, ini kalau nggak jatuh ke bawah, atau jadi yang atas ini jatuh ke bawah, yang ujung kiri dia ke kiri gitu kan. Kalau misalnya dia jatuh gitu kan. Nah, ini juga bisa juga nanti kalau misalnya dia berubah ininya, posisinya dia juga bisa berputar sebetulnya. Nah, itu nanti akan ada tambahan ya ketika kita nanti yang menganalisis tentang statika secara lebih lanjut. Tapi kalau linier yang kita pelajari di sini ini masih gaya-gaya yang linier. Jadi yang naik turun, kanan kiri, depan belakang sifat. Oke, untuk aplikasi nanti kita save aja untuk hari Rabu ya. Rabu pagi supaya nanti hari Rabu siangnya bisa kita gunakan untuk memulai pengerjaan modul tutorial. Oke, sampai saat ini ada yang mau diklarifikasikan dulu, ada yang mau ditanyakan silakan. Ini materinya sudah saya upload ya, yang versi bersihnya, sehingga nanti yang coret-coretnya nanti menunggu sampai nanti akhir kuliah di hari Rabu. Ya, silakan. Ngerjain tutorialnya bareng Bapak gak? Iya. Nanti sesi tutorial hari Rabu siang itu nanti sama saya. Tapi ini jadi kalau di sesi tutorialnya itu nanti Anda mengerjakan gitu ya, nanti Anda mengerjakan sambil nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita bahas gitu ya. Tapi pembahasan dari modul tutorialnya itu sendiri baru nanti pekan depan ya, pekan depan, karena nanti pembahasan lebih utuhnya itu nanti akan diberikan nanti pekan depan. Jadi pekan ini Anda diminta untuk mengerjakan dulu ya. Diminta untuk mengerjakan dulu sambil mungkin nanti kita diskusikan nanti penyelesaiannya seperti apa. Oke, silakan pertanyaan yang lain. Mau nanya Pak, Mas tadi tentang masalah kelompok itu dibentuknya kapan ya Pak? Mungkin nanti Rabu ya, Rabu kita bentuk. Sehingga nanti kalau misalnya diterapkan hari Rabu, pengumpulannya juga nanti hari Rabu lagi. Gitu, jadi bukan Senin ini gitu ya. Nah, atau kalau misalnya Anda ngambis gitu ya, kalau Anda ngambis boleh juga nanti dibentuk hari Rabu, dikumpulin hari Senin nanti misalnya. Boleh juga. Kalau mau itu. Tapi biasanya kalau saya sih di hari tutorial sih pengumpulannya. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain. Ya ini saya sih gimana kalian aja, kalau kalian lagi semangat-semangatnya gitu ya, lagi suka ngambis ya udah kita mode ngambis aja nggak masalah. Tapi kalau lagi mode loyo, mode apa nyantai aja Pak gitu, nah bolehlah kita nyantai juga. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain. Berarti nanti kelompoknya Bapak yang pilih ya Pak? Ya. Atau gimana? Ya, kelompoknya nanti saya yang pilih aja lah, biar kalian juga saling mengenal kan sama teman-teman baru ini. Kalau masalah kita tuh 6, jadi nanti kalau dibagi satu kelompok 8 orang, mungkin nanti kita akan dapat 8 sampai 9 kelompok. Ya paling 8 kelompok ya cukup lah. Itu dari kalau 8 kelompok itu dari sisi Andanya nanti kuliah ngerjainnya juga lebih efektif. Nggak terlalu banyak main-main ya, tapi bisa juga sih sebetulnya.
Tapi kalau dari sisi kami, pengajar dan juga nanti grader, lebih enak ininya, lebih ngoreksinya lebih enak kalau dibandingkan 10 kelompok gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi nanti hari Rabu pagi. Nah, ini kalau misalnya kita mulai kuliahnya. Ya, silakan. Silakan. Pak, ya, silakan. Yang modul tutorialnya di kelas, modul di kelas paralel ada. Di EduNext kelas paralel, di modul ketiga, itu ada. Ini di sini. Bentar ya, saya share lagi. Kalau mau mengaksesnya, ini di sini nih ada nih. Di EduNext yang kelas paralel ya. Bukan yang kelas K26 ya. Kalau di kelas K26 itu adanya ringkasan kuliah kita hari ini. Tapi kalau di sini ya, ini adanya di sini nih. Ya, di EduNext yang ini nih. Yang kelas paralel student ya, di sini nih. Dinamika benda titik, ini ada modul tutorial 1. Ya, yang modul yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia ya. Tapi Anda kalau mau belajar bahasa Inggrisnya juga boleh. Kalau iseng-iseng gitu ya. Ya, sebentar. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan saja ya. Pertemuan hari ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, efektif. Karena tadi kita mulainya juga jam 7 pas. Oke, terima kasih. Saya stop dulu ininya, recordingnya.